Ya, masih tentang sholat Jumat, arkanul khutbatani, rukun khutbah. Nah, kamu harus bisa khutbah ya. Insyaallah malam Kamis besok kita belajar ya lebih lengkapnya tentang khutbah dan juga tentang MC, persiapan zikir akbar. Ya, kita harus seluruh alumni Kolbun Salim ini harus bisa khutbah, harus bisa, wajib. Khutbah apa aja? Khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, istisqa, khutbah Arafah, ya kan? Pengen udah Arafah? Insyaallah berangkat haji. Khutbah yang sangat-sangat luar biasa itu, nah, khutbah Arafah. Pengalaman Abi merasakan khutbah yang paling dahsyat itu khutbah Arafah. Haji pertama kali khutbah lagi. Wah, itu pengalaman luar biasa. Masya Allah. Kalau nggak pengen tahu khutbah Habib Arafah itu, lihat di channel YouTube ini kan, Saifullah Azikro. Nah, itu ada khutbah Arafah tahun 2022, 2 tahun yang lalu. Ada 5 rukun khutbah, ada 25. Khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha nanti, khutbah gerhana matahari, gerhana bulan, khutbah istisqa, khutbah Arafah. Itu ada 2 khutbah. 2 khutbah. Syaratnya pertama, rukun yang pertama adalah hamdulillah fihima, memuji Allah. Baik di khutbah pertama maupun di khutbah yang kedua. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Alhamdulillah, pokoknya minimal baca alhamdulillah. Setelahnya itu terserah. Wa bihi nasta'in wa umurud dunya waddin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Terserah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Boleh, yang penting kalimat pertamanya ada memuji Allah. Baik khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. Yang kedua, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, membaca salawat kepada Nabi di dalam 2 khutbah. Khutbah yang pertama, khutbah yang kedua baca salawat minimal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Udah itu sudah gugur kewajiban rukun khutbah. Ya kan? Apalagi kalau khutbah yang kedua di kalangan kita itu lengkap. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala. Seperti salat, ya kan? Khutbah yang kedua itu selain salawat kepada Nabi Muhammad, juga salawat kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena milah agama Islam itu milahnya Nabi Ibrahim. Kurban milahnya Nabi Ibrahim, haji milahnya Nabi Ibrahim, khitan milahnya Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Makanya kita mesti berselawat kepada Nabi, bapaknya para nabi. Nah, makanya kita baca tuh dalam khutbah yang kedua ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Yang ketiga, wal wasiyatu bit taqwa fihima, berwasiat dengan takwa di dalam 2 khutbah, baik dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa Indonesia yang kita mengerti. Bahasa Arab, ibadallah ittaqausikum wa iyaya bitaqwallah, gitu kan ya. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Ittaqillah. Ya. Itu gitu. Jadi membuatnya takwa. Boleh enggak dengan bahasa Indonesia? Boleh. Kalau bahasanya almarhum Haji Muhammad Abin yang saya pakai itu, yang Habib pakai, ya kan? Tak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita. Jadi bahasanya udah bahasa puitis, bahasa retorika. Boleh. Atau kita begini, ya, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenarnya bertakwa, karena bekal kita adalah takwa. Ya, sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, itu bisa boleh dengan menjalankan seluruh perintahnya, dengan menjauhi semua larangannya. Baik di khutbah pertama ataupun di khutbah yang kedua. Wasiat takwa itu rukun khutbah. Jadi kalau nanti kita, ini pernah kejadian kan waktu
mantan menteri ya di agama kalau nggak salah. Khutbah di Istiqlal. Dia memuji Allah tapi nggak ada selawat. Nggak sah tuh rukunnya tuh. Ada tuh kan ya. Pernah kan ramai itu siapa menterinya? Nggak boleh. Makanya ini kitab kecil ini luar biasa nih, yang anggap remeh kan. Jadi jangan sampai kita menyalahi aturan, ya aturan. Jadi mesti sholawat, mesti wasiat takwa karena itu rukun. Sama dengan sholat, rukun puasa, rukun haji, rukun zakat. Namanya rukun, wajib dikerjakan. Kalau tidak sah. Makanya khutbah itu kalau ceramah boleh kan? Kalau ceramah, tausiah kan. Tapi kalau takbir akbar boleh. Tapi kalau dalam khutbah nggak boleh. Presentasi makalah boleh nggak? Nggak boleh, nggak pakai selawat juga. Cuma memang tidak dapat keberkahan dari menuntut ilmu. Ya. Yang keempat, qiraatul ayatin min Qur'an bi idahuma. Membaca satu ayat dari Al-Qur'an di dalam salah satu dua khutbah. Kalau tadi kan keduanya. Boleh di khutbah yang pertama, boleh di khutbah yang kedua. Baca satu ayat saja. Misalnya temanya sekarang tentang kurban. Inna a'tayna kal kausar. Satu ayat udah sah. Apalagi 3 ayat. Ya kan? Nah, khutbah pertama mesti itu baca Quran. Jadi kalau ada khutbah tidak ada ayat Al-Quran nggak sah dia. Nggak sah. Jangan begitu. Kalau saya ingat ungkapan almarhum Ustaz Arifin, kalau orang ceramah saja, tabligh akbar, tausiah, tidak ada ayat, tidak ada hadis, itu sama aja ngamen dia. Ya, itu sama aja apa? Kalau yang sendiri itu komedi apa? Ya gitu. Apa namanya? Ya stand up komedi. Kan nggak ada ayat, nggak ada hadis kan? Ya pidato biasa namanya. Ngamen. Ya, jadi nggak ada manfaatnya. Jadi kalau nanti nih makanya nanti insyaallah hari besok ya malam Kamis di antara ilmu retorika itu dalam khutbah, dalam ceramah, tausiah, jangan sampai kita tidak membaca satu ayat, jangan sampai. Mau ceramah dimanapun, tausiah dimanapun, apalagi khutbah, harus ada satu ayat, satu hadis. Harus ada. Kita mewajibkan diri, apalagi khutbah ya. Bukan khutbah pun harus ada satu ayat, satu hadis. Tambahannya, mahfuzat boleh. Tambahannya kata-kata hikmah dari ulama boleh. Tapi harus ada satu ayat, satu hadis. Karena ini mempunyai pengaruh ke dalam untuk apa kita memberikan nasihat kalau nggak ada ayat, nggak ada hadis. Karena itu bagian daripada fondasi utama, ya kan? Aku tinggalkan 2 hal yang kamu tidak akan tersesat kecuali dengan 2 hal itu, yaitu Quran dan Sunnah. Jadi jangan sampai tidak baca ayat, baca hadis. Kemudian yang kelima terakhir, wa du'a lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah. Doa untuk mukmin laki-laki, untuk mukmin perempuan di khutbah terakhir, khutbah yang kedua. Apa itu? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kan bagian daripada rukun khutbah. Jadi kalau khutbah harus ingat 5 ya rukunnya. Pertama, memuji Allah. Kedua, salawat ke Rasulullah. Ketiga, wasiat takwa. Keempat, baca ayat Al-Quran. Kelima, doa untuk minum. Itu aja udah. Apa kan? Jadi jangan sampai dalam khutbah itu tidak ada. Ya, demikian semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Wah, udah paham kalau ada pertanyaan.